dari Humran radhiyallahu anhu, anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu, faghasala kaffayhi 3 marrat, thumma madmada wastanshaqa wastanthara, thumma ghasala wajhahu 3 marrat, thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat, thumma al-yusra mithla dhalik, thumma masaha bi ra'sihi, thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat, thumma al-yusra mithla dhalik, thumma qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari menyebutkan di jilid 1 nomor 51 dan 52, dan Imam Muslim jilid 1 nomor 204 dan 205. Bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air wudu, air maksudnya untuk wudu di zaman khilafah beliau radhiyallahu anhu. Lalu dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali, demikian pula yang kiri seperti itu juga. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ada riwayat lain teman-teman sekalian, masih riwayat Bukhari Muslim, Utsman bin Affan pernah berkata, datangkanlah air untukku untuk wudu. Lalu beliau tersenyum. Lalu orang-orang di sekitarnya bingung, kenapa kok Utsman mau wudu dan beliau tersenyum? Karena zaman dulu masih belum ada keran air, maka biasanya orang datangkan gayung atau bejana untuk wudu, lalu ada satu orang yang menuangkan sehingga orang yang wudu itu bisa terbantukan. Utsman bin Affan mengatakan, tidakkah kalian menanyakan kenapa aku tersenyum? Maka para orang-orang di sekitarnya mengatakan, iya wahai Amirul Mukminin. Kata Utsman radhiyallahu anhu, beginilah waktu saya atau kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta didatangkan seember air sambil tersenyum. Lalu kemudian beliau bertanya kepada kami, tidakkah kalian bertanya kenapa saya tersenyum? Lalu kami pun para sahabat maksudnya berkata, ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Lalu Nabi SAW mengatakan, telah datang Jibril menyampaikan kepadaku, siapapun yang berwudu seperti wuduku ini, maka niscaya akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Lalu kemudian Nabi SAW mempraktikkan, dilihat oleh Utsman bin Affan dan para sahabat, dan Utsman bin Affan mempraktikkan di depan para tabi'in. Dan ini pentingnya juga menukil ilmu seperti apa yang didapatkan, tidak menambah dan menguranginya, terutama contoh langsung dari Nabi. Maka kemudian berwuduklah seperti disebutkan dalam hadis ini. Beliau mengusap telapak tangannya 3 kali, kumur-kumur dan hidungnya 3 kali. Ada dalam hadis dikatakan istinsyaq, menghirup air, dan istinthar, mengeluarkan dengan kuat dari hidung. Atau kita hirup dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri dengan kuat, sehingga keluar semua kotoran hidung, kecuali lagi puasa. Karena ada hadis Nabi SAW, ya, kalau kalian sedang istinsyaq, menghirup air di hidung, maka kuatkanlah kecuali kalian sedang puasa, khawatir nanti masuk ke tenggorokannya. Kita masuk ke hadis 31 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidah, dan beliau mengusap kepalanya 1 kali. Jadi semua anggota tubuh 3 kali tadi dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah 1 kali bagian kepala. Jadi ini menyempurnakan satu sama yang lain. Hadis tentang Rasulullah SAW, hadis sahih mengusap kepalanya sekali saja, itu diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 1 nomor 27, dan An-Nasai jilid 1 nomor 68, dan At-Tirmidzi jilid 1 nomor 67. Kemudian dalam hadis selanjutnya 32 dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu Nabi SAW, beliau berkata, wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Rasulullah SAW mengusap kepalanya, maka beliau menggerakkan kedua telapak tangannya dari depan ke belakang sampai ke tengkuk dan kembali lagi ke depan. Dan hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, dan tentu ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bada'a bi muqaddimi ra'sihi hatta dhahaba bihima ila kafahu thumma raddahuma hatta raja ila al-makan alladhi bada'a min. Beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kepala bagian depan hingga menggerakkan keduanya sampai ke tengkuknya, kemudian mengembalikan keduanya hingga kembali ke tempat di mana beliau memulai darinya. Dan ini semuanya adalah hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita lihat dalam itu tadi lafaz Imam Muslim, kalau dalam lafaz Imam Bukhari, thumma raddahuma ilal makan, kemudian mengembalikan keduanya kepada tempatnya. Maksudnya telapak tangan tadi dari depan ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Hadis selanjutnya adalah hadis nomor 33 dalam buku kita ini, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang tata cara wudu Nabi SAW. Beliau berkata,
thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa adkhala isba'ihi sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi bi dhahira udhunayhi. Kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu beliau memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya dan beliau mengusap bagian luar kedua telinganya dengan ibu jarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Abu Dawud menyebutkan di jilid 1 nomor 33 dan An-Nasai menyebutkan di jilid 1 nomor 88 dan Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 89.